Ya pemirsa, mulai hari ini Presiden Joko Widodo meminta seluruh masyarakat untuk berkegiatan di rumah sambil tetap produktif dan tidak panik menghadapi penyebaran virus corona. Jokowi menginstruksikan kepala daerah memonitor wilayahnya masing-masing untuk menentukan status daerahnya. Ya, Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat. Tidak seperti hari-hari biasa, kita lihat yang Jokowi berdiri sendiri, tidak ada satupun menteri yang mendampinginya. Presiden menyampaikan sejumlah hal tentang langkah pemerintah untuk menghadapi penyebaran COVID-19. Memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada. Kemudian juga terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya, siaga darurat ataukah. Lalu bagaimana suasana perkantoran di ibu kota Jakarta pada Senin pagi ini? Kita terhubung dengan reporter TV One, Prima Alvernia yang berada di wilayah Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Selamat pagi Prima, bagaimana kondisi saat ini di tempat Anda melaporkan? Selamat pagi Sinta dan Yudi, pagi hari ini saya berada di kawasan Bundaran HI, di mana seperti yang saya telah pantau di sini, pagi hari ini nampak jalanan ini tidak terlalu padat seperti biasanya ya. Kalau biasanya hari Senin di minggu pertama tentunya banyak warga ini yang beraktivitas menuju ke kantornya, karena memang di kawasan ini banyak sekali perkantoran maupun baik dari pemerintah ataupun swasta. Tapi pagi hari ini bisa kami lihat di sini cukup lengang, udara pun masih cukup sejuk karena memang ada beberapa dari perusahaan swasta seperti perusahaan otomotif ataupun perbankan, asuransi, dan kantor agensi iklan ini yang kami dapat informasinya mereka ini sudah beberapa dilakukan work from home atau WFH, dan ada pula yang masih melakukan persiapan merancang bagaimana SOP kerja di rumah, apakah dengan melakukan teleconference ataupun melakukan pengiriman laporan secara online, ini masih juga dibahas. Namun memang udah banyak sekali perusahaan-perusahaan ini yang membuat para karyawannya ini bekerja di rumah karena sesuai dengan instruksi Presiden dan juga instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di antaranya dari pihak pemerintah sendiri, kantor Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan ini telah menutup pelayanan pajak yang dilakukan langsung. Ini berlaku hingga pada 16 Maret ya, dimulai pada hari ini dan akan berakhir pada 5 April mendatang. Ini seluruh kantor pajak di seluruh Indonesia, sehingga bagi masyarakat yang akan melakukan wajib pajak, mereka bisa melakukan melalui online secara e-filing ataupun e-form di www.pajak.go.id. Selain itu, Yudi dan juga Sinta, hari ini memang akan diberlakukan penonaktifan untuk ganjil genap. Untuk ganjil genap ini dinonaktifkan hingga 2 minggu ke depan karena memang Gubernur DKI Jakarta menghimbau agar masyarakat mengurangi interaksi dan penggunaan transportasi massal, karena penggunaan transportasi massal ini bisa mengakibatkan penyebaran virus yang lebih cepat. Ganjil genap ditiadakan sehingga masyarakat bisa memiliki pilihan agar mereka bisa menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan jenis transportasi lain yang dikira lebih aman begitu. Kami pun akan memberitahukan seperti apa perubahan-perubahan jadwal jika Anda memang harus tetap beroperasi ataupun beraktivitas melalui transportasi online, transportasi seperti umum seperti MRT, LRT dan juga Transjakarta. Berikut untuk perubahan jam operasional baik MRT, LRT maupun dari Transjakarta, semuanya akan beroperasi hanya pada pukul 6 pagi hingga 6 sore saja. Kemudian dari MRT sendiri yang biasanya melayani setiap 5 hingga 10 menit, ini diperlambat menjadi setiap 10 menit. Demikian yang bisa kami informasikan. Kembali ke Anda, Yudi dan Sinta di studio. Prima, karena ini hari Senin dan diinformasikan sekolah juga diliburkan, apakah juga menjadi signifikan terlihat karena libur sekolah ini di jalanan di Jakarta?
Iya, ini sangat signifikan sekali ya, karena memang seluruh sekolah di DKI Jakarta ini telah diliburkan hingga 2 pekan ke depan. Ini dampaknya selain dari sekolah dan juga perkantoran. Jadi seperti yang Anda lihat, ini jalanan tidak terlalu padat. Artinya ini tidak ada masyarakat ataupun para pelajar yang berangkat beraktivitas menuju sekolah ataupun kampus, tapi di sini hanya beberapa warga yang masih melakukan aktivitas untuk masuk kantor, karena memang belum seluruh kantor ini dilakukan pemberlakuan bekerja dari rumah. Tentunya ada pula divisi-divisi ini yang memang mengharuskan tetap datang ke kantor. Tapi itu tadi di sini pemerintah memberinformasikan untuk menggunakan transportasi, setidaknya jangan menggunakan transportasi umum seperti misalnya MRT sendiri. Dari satu gerbong yang dimaksimalkan 300 penumpang, kini satu gerbong hanya boleh diisi oleh 60 penumpang saja. Di sini memang sedang status darurat sehingga harus diminimalisirkan sekali, mengingat ini nyawa masyarakat banyak. Demikian Yudi. Jaga kondisi Anda yang berada di lapangan saat ini ya Prima ya. Ya, di satu sisi senang melihat Jakarta tidak macet, tapi satu sisi Ya, berdoa semoga kita tetap Terlindungi ya, terlindungi dan tetap sehat aktivitas terus. seperti biasa ya.